teman-teman, masih bersama Tias Effendi yang di sini kita masih akan belajar mengenai efektif digital marketing for social media. Nah, tadi kita sudah belajar di episode sebelumnya tentang design your brand. Kalau misalnya di teknik DARE tadi, teman-teman, kita sekarang akan masuk ke yang A, yaitu arrange your content, dimana teman-teman akan diajarkan setelah teman-teman sudah mengetahui branding teman-teman seperti apa, karakter seperti apa yang dipingin, kemudian value apa yang pengen disampaikan, kita akan translatekan semua hal berbentuk branding itu ke dalam sebuah konten. Nah, gimana caranya bikin konten, teman-teman? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Sebelum kita bikin kontennya, kita harus belajar mengenai content management, di mana content management ini digunakan untuk mempermudah kita mengatur konten-konten apa saja yang akan kita keluarkan untuk target audience kita. Kita lanjut ke poin berikutnya. Saya akan tampilkannya teman-teman beberapa meme yang relate dengan konten ini. Semua perusahaan, semua company dan semua brand itu butuh konten strategis. Kenapa? Pada dasarnya konten strategis itu merupakan suatu hal yang sangat works ya. Dan lebih dari 27 juta konten disebarkan setiap harinya lewat internet dan ternyata sangat berhasil ya. Dan juga yang pastinya kita harus bisa bikin, ini agak tricky teman-teman, karena kita harus mulai beradaptasi dengan berbagai konten-konten yang cerdas seperti itu. Nah, tapi gimana caranya sampai sana? Pelan-pelan teman-teman. Kita akan belajar dari yang paling basic, dari bagaimana caranya membuat konten. Nah, kita akan memulai dengan memilih referensi. Dengan memilih referensi, kita bisa memilih berbagai jenis konten yang tersebar di internet ataupun di social media yang lain. Kita juga bisa mendapatkan referensi dari kompetitor ataupun dari brand-brand sejenis serupa sebelumnya, seperti itu ya. Nah, dengan memilih dan menentukan referensi itu, kita bisa membuat sesuatu yang memang di awalnya bentuknya mungkin seperti mengulang konten yang sudah ada. Tapi dari situ teman-teman akan bisa untuk exercise. Teman-teman akan terbiasa untuk exercise. Dari konten-konten tersebut, setelah teman-teman pilih nih ya, temukan banyak, kemudian pilih beberapa, lalu setelah teman-teman temukan referensi teman-teman, kita bisa memulai dengan pilih beberapa pilar konten. Pilar konten ini dibuat untuk mempermudah kita membagi setiap section untuk setiap konten yang keluar dari kita. Misalnya, product knowledge, atau hal-hal yang berhubungan dengan fun fact, atau hal-hal yang berhubungan untuk engaging teman-teman, untuk user generated kontennya. Nah, itu juga bisa kita kelompokkan dalam beberapa pilar. Setelah teman-teman punya pilar-pilar tertentu, lalu latihlah kemampuan menulis dan juga visualisasinya teman-teman. Bisa jadi teman-teman bisa mulai dengan belajar penulisan kreatif. Dari situ teman-teman akan bisa belajar bagaimana memvisualisasikan sebuah konten dari tulisan ke bentuk visual, seperti itu. Tergantung dengan medium atau platform apa atau channel apa yang teman-teman pakai. Misalnya teman-teman menggunakan platform Instagram. Kalau di Instagram memang visual adalah salah satu hal yang paling menonjol ketimbang teks. Tapi di balik itu teman-teman harus bisa menceritakan apa yang teman-teman ingin sampaikan lewat visual dan bisa didukung dengan teks. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi latihlah penulisan dan kreativitas teman-teman. Seperti itu. Lalu hal berikutnya, untuk mempermudah teman-teman bisa mengikuti tren. Tren ini digunakan untuk membuat teman-teman bisa menjadi bagian dari apa yang sedang terjadi di dunia ini. Jangan lupa juga untuk membuat konten-konten yang sesuai dengan apa yang sedang tren, untuk membuat teman-teman bisa di-track oleh pasar-pasar baru, oleh target-target baru yang kira-kira sesuai dengan target audience teman-teman. Seperti itu ya. Lalu setelah teman-teman punya konten, teman-teman ngikutin tren, jangan lupa untuk evaluasi kontennya. Konten mana yang lebih powerful, konten mana yang lebih banyak engagementnya, konten yang mana yang bisa membuat orang-orang follow teman-teman di channel-channel tertentu, seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya, bagian mana yang paling sulit buat teman-teman? Apakah memilih referensi, atau membuat pilar kontennya, atau menulisnya?
memvisualisasikannya atau apa? Dari situ, silakan teman-teman pilih bagian mana yang tersulit. Lalu, kembali lagi ke opsi pertama. Jadi, kalau teman-teman misal kesulitan untuk menentukan pilar konten, teman-teman cari referensi untuk hal-hal yang berhubungan dengan pilar konten. Kalau teman-teman kesulitan untuk menuliskan, cari referensi penulisan apa yang cocok kira-kira. Untuk visual misalnya, untuk desain atau untuk foto, cari referensi untuk bisa membuat teman-teman mengeksersis atau melatih visualisasi yang kreatif atau penulisan kreatifnya teman-teman. Seperti itu ya. Jangan lupa setelah selesai dievaluasi, teman-teman harus kembali ke awal lagi. Pokoknya apapun kesulitan teman-teman saat membuat konten, kembalilah ke opsi pertama di mana teman-teman diminta untuk cari referensi, dan cari referensi. Seperti itu ya. Oke, untuk part kedua kita akan membahas mengenai content study case. Nah, di sini saya tidak akan banyak bicara soal teori teman-teman. Kita akan belajar langsung dari case-case yang ada. Jadi saya akan memberikan beberapa contoh apa saja konten-konten yang sudah pernah disajikan oleh brand-brand ternama yang mungkin kita bisa jadikan contoh kreatif atau bisa menjadikan trigger buat kita membuat konten baru ya. Teman-teman mungkin ingat sama Fiji Water Girl, di mana di sebuah pagelaran Golden Globes ya, ada seorang gadis air Fiji ya yang ngetop banget dan viral banget di sosial media, dan pada saat itu ya menjadi salah satu strategi pemasaran yang paling brilian dengan impression lebih dari 1 miliar impression di social media, di seluruh social media. Itu menjadi pembahasan, menjadi trending topik di Twitter, menjadi trending topik juga di Instagram, dan banyak sekali media-media yang akhirnya meliput fenomena konten ini. Nah, padahal kontennya simpel teman-teman. Jadi saat Golden Globes ya, memang saat Golden Globes ini Fiji melakukan placement teman-teman untuk pemasarannya, untuk marketingnya. Dan salah satu cara yang digunakan adalah dengan membuat si gadis air Fiji ini ada di setiap foto artis-artis ternama di Golden Globes dan saat red carpet ya. Mungkin teman-teman bisa ambil contoh lain dari sini ya. Oke, konten berikutnya adalah konten iklan Alexa yang ada di Amazon. Jadi nama iklannya adalah Alexa Lost Her Voice, dimana Alexa yang biasanya kita pakai untuk memerintahkan banyak hal ya, Alexanya ini kehilangan suara teman-teman. Nah, karena kehilangan suara, Alexa ini harus digantikan dengan berbagai macam karakter lain seperti ada Chef Gordon, kemudian ada Nicki Minaj dan semacam-macamnya. Ada Cardi B juga, yang akhirnya membuat Alexa ini menjadi sangat penting karena ternyata saat sudah digantikan dengan orang lain, apa yang dibutuhkan oleh customer sudah tidak bisa lagi didapatkan. Nah, karena itu Amazon membungkus kebutuhan dari pasarnya dengan membuat seakan-akan ini loh yang terjadi apabila Alexa tidak ada di hidup kalian. Seperti itu. Dan hebatnya, iklan ini menjadi iklan yang paling banyak dilihat dengan impression lebih dari 50 juta impressions di YouTube, teman-teman ya. Kita lanjut ya teman-teman. Ada Spotify. Mungkin teman-teman setiap akhir tahun ya sering banget menemukan Wrap the Year yang dilakukan sama Spotify, dimana teman-teman akan diminta ya untuk flashback selama setahun ke belakang teman-teman ini sudah mendengarkan apa saja dan playlist apa yang paling teman-teman sering dengarkan. Nah, dari situ biasanya orang-orang akan saling sharing nih di sosial medianya. Lambat laun semua itu akan menjadi sebuah konten yang bergulir, di mana dari satu orang melihat orang lain membuat konten yang sama, lalu jadi 2 orang, jadi 3 orang, dan jadi banyak orang ikut sharing. Ini disebut dengan user generated content teman-teman, dimana konten ini dibuat untuk bisa membuat usernya tergerak melakukan aktivitas sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh brand tersebut. Lalu teman-teman mungkin pernah lihat yang satu ini. Jadi di awal tahun 2019 ada sebuah akun Instagram namanya @worldrecordact, di mana
postingan itu ya, postingan itu ada cuma satu teman-teman ya. Jadi ada satu Instagram account yang hanya memposting satu foto telur saja, dan hebatnya bisa di like lebih banyak daripada postingan terpopuler dari fotonya Kylie Jenner ya. Jadi dalam 10 hari teman-teman sudah mencapai 53 juta likes. Jadi iklan ini dibuat oleh seorang pria namanya Chris Godfrey, yang tujuan sebenarnya adalah sebagai lelucon teman-teman, untuk meningkatkan kesadaran orang-orang tentang kesehatan mental. Nah, ini adalah salah satu konten yang out of the box, telur dan kesehatan mental. Seperti itu adalah dua hal yang mungkin terlalu jauh, tapi kemudian itu bisa menjadi sangat lekat karena dipertanyakan terus-menerus teman-teman. Nah, postingan ini salah satu postingan dengan hasil likes terbanyak, apalagi bisa ngelebihin Kylie Jenner teman-teman ya. Nah, yang ini agak tricky teman-teman. Konten yang ini sebenarnya agak sulit untuk kita bisa adaptasi atau kita duplikasi ya teman-teman ya, karena memang ini beresiko sekali. Saat itu ada satu iklan Samsung Galaxy Note 8 yang akhirnya dalam iklan itu membandingkan dengan kompetitornya mereka, which is kalau Samsung perbandingannya biasanya kompetitor paling head to headnya dia adalah Apple. Nah, di video itu judulnya Growing Ups, dimana sebenarnya si pengguna Samsung ini akan bertemu dengan beberapa pengguna Apple, lalu meng-compare ya, untuk membandingkan fasilitas atau fitur apa aja yang dipunyai sama Samsung yang lebih daripada Apple. Nah, hebatnya memang karena kontroversi ya teman-teman ya. Kontroversi ini membuat ada lebih dari 1,8 pelanggan di YouTube-nya Samsung Mobile di USA yang berinteraksi gitu ya selama iklan ini ada. Namun pada akhirnya iklan ini harus dihapus karena memang terlalu kontroversial, seperti itu. Jadi memang ada hal-hal yang berhubungan dengan kontroversi yang mudah sekali untuk bisa disebar, namun itu juga beresiko untuk brand kita. Begitu ya teman-teman, jadi juga harus hati-hati. Membuat konten yang terlalu ekstrim itu juga harus sepadan dengan resiko yang harus kita tanggung setelahnya, seperti itu. Nah, lalu orang pada bilang ya, social media marketing is easy. That's actually my reactions. Mungkin itu sama-sama yang kita akan reaksikan teman-teman saat kita sudah menjalani gitu ya. Nah, tadi saya udah kasih contoh yang di luar terus nih, lalu gimana di dalam negeri? Nah, di dalam negeri itu banyak sekali konten-konten social media ya terutama yang menarik banget untuk dibicarakan. Salah satunya yang satu ini, ada brand sebuah cafe namanya Asobi Cafe. Nah, Asobi ini sangat ramai dibicarakan awalnya karena toko ini viral dengan deskripsi menunya di salah satu fitur di ojek online yang dibuat janggal dan juga tidak biasa teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah Morning Whistle teman-teman. Menurut teman-teman ya, kira-kira brand satu ini jualan apa ya? Ya, mereka bukan jualan dairy product teman-teman, mereka jualan apparel, dimana mereka menjual kaos, pakaian dalam yang mereka packaging seakan-akan customernya sedang membeli dairy product. Nah, Morning Whistle ini juga secara packaging yang unik dan juga penyampaian saat di social media juga sangat unik teman-teman, silahkan dicek. Nah, Morning Whistle-nya juga rutin melakukan kolaborasi. Nah, ini salah satu cara teman-teman untuk bisa menjadi kreatif adalah dengan melakukan kolaborasi dengan pihak lain atau dengan brand lain. Nah, kalau Morning Whistle salah satunya dia kerjasama sama Euphoria yang merupakan brand dairy product. Dan juga dia terbiasa untuk melakukan kolaborasi lainnya. Nah, ini bisa jadi contoh ya teman-teman ya. Oke, setelah tadi teman-teman lihat referensi ya. Kita tadi udah lihat referensi bareng-bareng, terus kemudian sudah lihat study case-nya seperti apa, konten apa aja yang bisa dijadiin contoh. Nah, setelah itu kita akan langsung
bikin editorial plan. Nah, biasanya ini bisa dijadikan salah satu cara untuk teman-teman mengatur postingan apa yang teman-teman posting di hari ini, di hari esok, lusa, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, biasanya ini dilakukan untuk penjadwalan teman-teman. Bukan cuma penjadwalan, tapi juga bisa menjadi salah satu trik untuk teman-teman membagi mereka dalam beberapa konten pilar. Nah, ada beberapa opsi teman-teman. Bisa pakai beberapa teknologi. Kalau yang jadi optional biasanya kalau nggak Microsoft Excel, terus kemudian Google Sheet, kalian bisa pakai Trello atau Hotsuite atau juga Storyshift. Silakan teman-teman pilih yang mana yang menurut teman-teman paling mudah. Tapi kalau misalnya saya biasanya memulainya dengan menggunakan Microsoft Excel atau dengan Google Sheets. Itu membuat semua orang yang ada di tim kita itu bisa saling recheck apakah konten yang kita buat itu sudah layak atau belum dikeluarkan dengan membawa nama brand kita. Seperti itu ya. Nah, apa saja yang harus ditaruh di editorial plan? Tanggal pasti, kemudian jamnya, jam berapa, waktunya kapan, apakah pagi, siang, atau malam. Kemudian platform yang digunakan yang mana ya? Lalu scope of kontennya. Scope of kontennya apakah di IGTV, apakah IG Story, feed, tweet, atau segala macam. Kemudian keywords, mandatorinya apa? Apakah harus nyebut nama brand atau harus nyebut nama produknya? Terus kemudian mandatory hashtagnya apa? Apakah ada hashtag tertentu yang kalian punya atau mau mengikuti hashtag yang ada di trend? Lalu visual guidance seperti apa? Apakah mau bentuknya desain grafis atau kemudian bentuknya apakah mau foto seperti itu? Lalu yang pasti caption teman-teman untuk menceritakan apa yang mau kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah memberikan feedback di kolom. Jadi ada feedback column yang isinya adalah feedback untuk semua tim bisa memberikan arahan atau apabila teman-teman butuh persetujuan dari supervisor ataupun bos, seperti itu ya. Itu teman-teman yang harus teman-teman lakukan untuk membuat konten di social media. Nah, pastikan teman-teman melihat referensi kembali apabila teman-teman mengalami kesulitan. Ingat ya, pilih referensi, lalu pilih pilar kontennya, exercise kemampuan kalian untuk visualisasi dan penulisan. Kemudian jangan lupa untuk terus evaluasi konten kalian dan juga mengikuti tren. Apabila ada kesulitan, balik ke yang awal, cari referensi dan cari referensi. Kita lanjut lagi ya. Setelah ini saya akan beri teman-teman task untuk teman-teman kerjakan. Silakan dikerjakan sebelum teman-teman mengikuti episode ketiga yang nanti kita akan membahas mengenai reach your target. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar.